Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Jemaat yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Mari kita menyatukan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Untuk setiap kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, hingga kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14, kita akan baca demikian sabda Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu jika diberikan sebuah pilihan kepada kita, di mana kita akan lahir, maka kita akan memilih kita lahir di tempat yang terbaik, orang tua yang terbaik, ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, orang kaya, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi kita tidak dapat memilihnya. Dalam kehidupan dunia pekerjaan juga demikian. Kalau kita diberikan memilih, kita akan memilih di tempat pekerjaan yang terbaik. Gaji yang besar, aman, damai, sejahtera, dan lain sebagainya. Tapi terkadang Bapak Ibu, karena kita tidak bisa memilih sesuatu di dalam kehidupan kita ini, maka sering terjadi pemberontakan. Sering terjadi ketidaktaatan, sering terjadi sangkalan-sangkalan kepada Tuhan. Contoh sederhana Bapak Ibu. Ibaratnya di dalam dunia pelayanan kependetaan, sering sekali kami para pendeta ini harus jujur. Maunya memilih di sebuah gereja yang besar, gereja kota dan lain sebagainya. Ketika dia ditempatkan di sebuah kampung-kampung, di sebuah pelosok dan lain sebagainya, ada pemikiran, aku dibuang ke sana. Bahkan di negara kita ini juga hal itu sangat lumrah. Terakhir ini kami membaca dalam berita sosial media, di mana banyak pegawai negeri ASN yang mengundurkan diri. Kenapa?
dengan banyak alasan. Mereka tidak siap ditempatkan itu jarak dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya mereka sudah menandatangani sebuah surat yang akan siap ditempatkan dimanapun. Tapi ketika ditempatkan di suatu daerah jauh dari yang mereka pikirkan, mereka tidak terima. Kenapa? Karena dalam benak banyak orang, seakan-akan di tempat yang sulit dalam pandangan kita, Allah tidak bekerja di sana. Allah tidak berkarya di sana. Allah tidak memelihara kita di sana. Padahal kita harus sama-sama paham, harus sama-sama mengimani, dimanapun kita berada, Tuhan akan senantiasa menjaga, melawat dan menyertai kita. Bahkan di tempat yang terpencil sekalipun, ada berkat Tuhan yang melimpah di luar daripada yang kita pikirkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana orang Israel yang dibuang ke Babel, mereka banyak bersungut-sungut. Tapi sungut-sungut yang terjadi di dalam diri mereka karena ada nubuatan-nubuatan, perkataan-perkataan daripada nabi-nabi palsu. Salah satunya Hanaya yang mengatakan bahwa mereka dibuang ke Babel itu hanya sementara. Hanya sebentar lagi mereka akan pulang. Dengan analogi atau dengan logika yang diberikan oleh Hanaya, kita ini umat Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membuat kita lama di sini. Kita akan sebentar lagi akan dipulangkan Tuhan. Nah, nubuatan atau perkataan daripada Hanaya ini sangat disukai oleh banyak orang Israel pada saat itu. Mereka senang dengan hal itu. Kenapa? Karena mereka pikir memang mereka umat Tuhan, mereka akan kembali. Sehingga banyak mereka yang malas, banyak mereka yang tidur-tidur, banyak mereka tidak mau bekerja dan lain sebagainya. Nah, melihat itulah Allah memberikan sebuah pesan kepada Yeremia, lewat Yeremia kepada bangsa Israel. Allah katakan kepada mereka, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Perintah ini tentu sangat-sangat bertentangan, sangat-sangat berlawanan dengan logika kita, Bapak Ibu. Kenapa kami katakan bertentangan dengan logika kita? Kalau kita mengusahakan kekayaan, kesejahteraan kota kita tinggal atau negara kita sendiri, itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kita disuruh mensejahterakan atau mengusahakan kesejahteraan kota yang notabene-nya kehidupan kita sebagai budak di sana, yang notabene-nya sebuah kota yang menindas kita? Tentu ini sangat-sangat sulit diterima. Kenapa sulit diterima? Karena apapun yang kita lakukan sesungguhnya kita akan budak di sana. Pemikiran ini banyak terjadi. Tapi yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan inginkan, bukan pola pikir seperti itu. Mengusahakan kesejahteraan kota, yang pertama sekali yang harus dipertunjukkan adalah bagaimana kita berkarya, bagaimana kita mampu membangun yang terbaik, bagaimana kita mampu memberikan dampak yang positif dalam setiap kekurangan yang kita miliki. Karena kalau sejahtera kota itu, kalau kita bekerja dengan baik, kalau kita menjadi orang yang bermanfaat di sana, sejahtera kota itu, maka itu juga akan memberikan ketentraman bagi kita. Itu akan berbanding lurus. Contoh sederhananya Bapak Ibu, negara yang kaya akan memberikan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Dan negara yang miskin akan memberikan penderitaan kepada masyarakatnya. Jadi
Kalau di mana kita tinggal, kita berusaha memberikan kesejahteraan yang terbaik, maka itu akan berdampak secara langsung. Jadi mengusahakan kesejahteraan kota, itu berarti mengusahakan yang terbaik bagi kita di mana kita tinggal. Jadi yang mau dibangun supaya umat Tuhan itu jangan menjadi orang yang pemalas di sana. Jangan menjadi orang yang tidak mau bekerja di sana. Jangan menjadi orang yang berleha-leha di sana. Karena mengusahakan kesejahteraan atau dengan bahasa kesejahteraan itu adalah shalom. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kesejahteraan atau shalom itu kalau kita tidak mengusahakannya. Kalau kita hanya tidur-tidur. Ada usaha, ada kerja keras, ada tindakan-tindakan yang akan kita lakukan supaya kita mendapatkan shalom, supaya kita mendapatkan kesejahteraan. Bahkan Tuhan katakan kepada mereka dengan tegas, 70 tahun mereka di sana. Jadi waktu 70 tahun itu bukan waktu yang singkat, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita ibaratnya merasakan penderitaan, sehari pun kita menderita itu sangat-sangat menyiksa. Apalagi 70 tahun. Jadi apakah mereka akan membiarkan diri mereka bodoh dengan segala penindasan itu? Tentu tidak demikian yang Tuhan inginkan dari mereka. Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa apa yang dikatakan Hanaya itu tidak demikian. Kalau Hanaya katakan mereka akan kembali, maka cukup mereka bermalas-malasan. Tapi Tuhan katakan tidak, kalian harus bekerja. Kalian harus mengusahakan kesejahteraan kotamu. Karena kalian akan tinggal di sini selama 70 tahun lamanya. Jadi selama 70 tahun ini mereka harus menjadi bangsa yang berdampak bagi bangsa yang menindas mereka. Itu sebenarnya yang Tuhan inginkan dari bangsa itu. Maka apa yang Tuhan katakan di dalam ayat ke-11? Tuhan dengan tegas mengatakan, sebab rancanganku adalah rancangan-rancangan yang terbaik. Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi bukan tanpa maksud atau bukan tanpa tujuan Allah mengizinkan mereka ditindas di Babel. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada bangsa Babel juga, sekalipun orang Israel, orang yang mungkin menjadi budak bagi Babel, tapi mereka bisa bermanfaat di sana. Karena Tuhan yang melindungi mereka, orang Israel adalah Tuhan yang hidup. Maka Tuhan katakan ada rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan ingin mempertunjukkan kepada bangsa Babel bahwa orang Israel itu adalah benar-benar umat pilihan Tuhan. Umat yang terberkati. Umat yang akan memberkati juga. Maka Tuhan katakan di sana dalam ayat ke-12, kalau kamu berseru kepadaku, aku akan mendengarkan. Kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan akan memberikan kepadamu, dan akan mengembalikan kamu ke tempat kamu semula. Nah Bapak Ibu, dalam penindasan atau dalam penderitaan yang dirasakan oleh bangsa itu, sesungguhnya Allah ingin menuntun mereka menjadi sebuah bangsa yang benar-benar sadar. Sadar akan ketaatan yang harus taat kepada Tuhan. Sadar akan tanggung jawab mereka bermanfaat bagi orang lain. Jadi di dalam penderitaan itu Allah mendidik mereka. Allah melawak mereka. Allah membentuk mereka supaya benar-benar menjadi sebuah bangsa yang benar-benar yang taat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan berdoa untuk kesejahteraan bersama. Apa yang harus kita tarik dari firman ini untuk kehidupan kita pribadi? Yang pertama Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diajar dimanapun kita tinggal menjadi orang yang bermanfaat. Ini harus kita pahami. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, entah kita tinggal di pelosok, entah kita tinggal di kota besar, entah kita
sebagai pengusaha, entah kita sebagai petani, atau apapun profesi kita dan dimanapun kita tinggal. Tuhan menginginkan dari orang-orang percaya itu, orang-orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus itu menjadi orang-orang yang bermanfaat. Bermanfaat bukan untuk diri sendiri, tapi yang terpenting adalah bermanfaat di hadapan Tuhan dan juga kepada sesama. Berdoa untuk kesejahteraan kota berarti menjadi orang bermanfaat dimanapun kita tinggal. Yang kedua, Bapak Ibu, yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita harus memahami. Jangan lagi ada di dalam benak kita ketika dikatakan tema ini kepada kita dalam Minggu Rogate, yaitu berdoa untuk kesejahteraan bersama, maka kita mau dituntut, mau diajak, mau diarahkan. Tidak ada sebuah tempat menjadi tempat pembuangan. Ini harus kita pahami bersama. Kenapa? Karena Tuhan bisa berkarya. Kita mengingat bagaimana seorang Yohanes, dia sengaja dikucilkan ke Pulau Patmos. Tujuannya untuk membinasakan dia, supaya Injil tidak diberitakan. Nah, tapi apa yang terjadi? Justru keterbuangan itu membuat Yohanes hidup di dalam karya Allah yang begitu luar biasa. Allah melawat dia di sana. Jadi kita harus katakan itu, Bapak Ibu. Dimanapun aku tinggal, itu adalah karya Allah akan berkarya di sana. Dimanapun aku tinggal, Allah akan melawat aku di sana. Lawatan Tuhan itu tidak ditentukan soal tempat. Tapi Tuhan akan melawat kehidupan kita kalau kita senantiasa taat kepada Tuhan. Di kota pun, menjadi pengusaha pun, menjadi orang kaya pun, kalau kita tidak ibaratnya membangun hubungan yang baik kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan melawat kita. Tapi dimanapun kita tinggal, dan apapun profesi kita, Tuhan akan melawat kita selama kita mau hidup di dalam Tuhan itu sendiri. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan, kami benar-benar menjadi orang bermanfaat, memahami dengan pasti bahwa Tuhan akan senantiasa melawat kehidupan kami. Bukan soal di mana kami tinggal, tapi yang terpenting adalah bagaimana kami membangun hubungan yang terbaik dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.